Acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Jusli Mubarak. Waktu dan tempat yang terhormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare ngalana di barasehan. Duka tarunduh, duka narungtut sarare ngejawab salamna rada uhan. Aya ieu teh aya. Mungkin kalau bahasa Sunda kayaknya ngerti. Lain dari bahasa Sunda kayak bahasa Jawa kan ngerti kayaknya ya. Melang jati sisi leuweung di Ceboran make cai di Sitadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi abda'a nidamal wujud wa ikhtara'a mahiyatil asya' bi muqtadal jud wa ansha'a bi qudratihi anwa'a jawahiril aqliyah wa afadha bi rahmatihi muharrakatil azramil falakiyah wassalatu ala dawatil anfusil qudsiyah al munazzati anil kaduratil insiyah khususan ala sayyidina Muhammad sahibil ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi tabi'ina lil hujaj wal bayyinat amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqati ra'fati rahmati summa salinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah ila dzikrillah ila dzikrillah. Wa jamilni ya badi as-samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal balag wal bara'ati wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan ala bi dzikrillahi tasma'innul qulub. Wa qala aidan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna isra'i wa mi'raji ta'limun li ummati. Wa qala al-imam al-Bushairi fi kitabil burdah min bahril wafir طريت من حرم ليلا إلى الحرم كما سرى البدر في دزيم من الظلم
الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Hadratul Muhtaram, para ahibbil kiram, deretan kehormatan para habaib, selaku amanul ardi, beliau pada adalah suatu kesentosaan, adalah subihu bil anzum, bentang gemintang lil ihtida, petunjuk atau petunjuk bagi kita. Beliau para habaib adalah sabinul lin najah, berkat perahu penyelamat seluruh umat. Masalu ahli baiti kamasali ahli sabinatin nuh, wa man raqiba faqad naja wa man tarakaha faqad gharib. Beliau para habaib adalah zainul mahafil, variasi setiap acara, hiasan setiap perkumpulan. Karena itu kita suatu keistimewaan untuk buat para habaib, yaitu suatu darahnya para habaib, darahnya paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita minta barokahnya beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama wal zu'ama, wabil khusus pangarsana guru besar kita Al-Alim Al-Alamah Pangarsa AA Al-Hazi Hilman Mubarak dari Cianjur, Pondok Pesantren Nur Mayasari. Waidan wabil khusus pangarsana pun guru pangarsa Abah Akang Karsana Al-Haji Muhammad Bandanizi, wabil khusus guru-guru anu sanesna anu lam yudkar alladzina lam yudkar ismuhum ta'diman wa tawqiran lahum hum surujud dunya wa mazabihul akhirah. Beliau adalah lampunya akhirat dan air lampunya dunia. Karena itu kita doakan semoga guru-guru kita dipanjangkan umurnya, diberkahkan ilmunya, dilancarkan milik rezekinya, dan bila mana bawa umurnya ataupun kematiannya mudah-mudahan ada dalam husnul khatimahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan, dilul ardi, penegak kedaulatan dan penjaga bumi pertiwi, dari atasan sampai bawahan, dari Bapak RT sampai mulai Bapak RW, termasuk Bapak Lurah, termasuk Bapak Presiden yang saya cintai. Mudah-mudahan beliau mengemban tugasnya ada dalam keberkahan. Mudah-mudahan pemimpin yang kita, presiden yang belum dilantik, mudah-mudahan mempunyai sifat keamanahan, mudah-mudahan mempunyai sifat keadilan, mudah-mudahan sifat kejujuran dalam mengemban tugas negaranya, ada dalam keberkahan, sehingga ada dalam negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah semuanya, ahli manaqib yang saya hormati ya dan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nah, saya mungkin dari sini kan rasanya kayaknya gado-gado ya, Cianjuran sama bahasa apa, bahasa Indonesia juga ada, bahasa Jawa ya. Itu kalau bahasa Jawa tuh mangkono matkul juga apa ya? Nggak tahu ya mangkono matkul. Jadi dalam kitab tuh ada mangkono matkul. Tahu tuh bahasa Jawa nggak? Tahu apa artinya? Mungkin itu ya. mangkono matkul ada gitu ya. Kalau kan aidon balik ingsun kalawan balik temenan gitu. Kalau bahasa Sunda tuh apa? Aidon balik ingsun kalawan nggak punya beas gitu kan. Bahasa Sundanya ya. Bismillah jadi sekar pangiring catur ngajari tutur selaku murus sampuraning rahayu banjaran jatining bagja, ngerti? Diwuh alhamdulillah panjang lariya jeung sungah anu pasoleng rah jaruntah tina galeuh lelembutan. Panundung ujug jeung takabur anu ngagojod dina kolbu, pangusir anu ngadaki dina ati, nu tinggal iwal di setra bersina ati, geus nampak jorlan hidayah Al-Qur'an jeung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu suci. Ngerti enggak? Ku ucapan kalimat syahadat ayan anu netepkeun pagustan bari pasang subaya ka Gusti Nu Maha Suci,
insyaallah warek nu calinci mulang udara tina tali gadang najan nepikeun ka airah oge keukeuh kukuh anteng manteng morek monteng sok sanajan loba numun tangan najan jauh di lumukna najan anggang di tempatna sanajan kahalangan ku mega malang kaurugan ku mega bendung kapinding ku indung peuting urang sadaya teu les sumping dumasar aya nu ngageuing kana hate supaya eling tahu eling ka Allah Rabbul Alamin Allah nu mangeranan saalam jagat raya satung kebaning langit satangkaraning jagat katut eusi pangeusina timimiti olok tongok walang toge ocep-ocep dogodongan katut manusia nu wajib ngabakti ka Gusti nu Maha Suci kumaula ka Allah Azza wa Jalla ngerti? Kayaknya tau gak ngerti ya ya apa-apalah gitu ya cair misting gurilap ngeretlak ngalir bodas nyerotna lir berlian marung jeung ceklakna cisoca matakat terskan ati atur urang sadaya wajib sumerap diri sarta manjatkeun puji ka Gusti nu Maha Suci samemeh dibuka ieu ngaji shalawat li wasalamna aya almakrunah bitaqdim mugia dilimpahkeun dikocor banjirkeun kapada urang alam sadayana nu panging celakna salamar capada yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehilap ka keluargana kali para sahabat sadayana terdugikeun ka urang selaku umat mantena anu mana tata titi insan berbudi Kangjeng Nabi nu sajati lir ibarat gapura nu direnggerigi atuh semu alung tembang tanjung hegar kembang mawar malati jajatining ati sameja nu jadi kadeudeuh bulan dina tungtung keresek dan daunan anjeuna lahir anjeuna endah mana kembang anu endah ngadeuling sapanjang peuting ngadalendang sapanjang beurang kiwari pamkacanur turiang jadi jarami minangkana ngabaktos ku maula sanes ngabibisami ngemutkeun ngalingan raga gaganti payun leungit leungit kalapa muluntung teu geunah kaya pangais pangais resot keur budak daki ngabuleun ka diri bineka ngawangun siloka pedah kabita ku pedah Gusti pedah Gusti wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri silih asah silih asuh silih ingetan silih elingan dina ngawangun ukhuwah Islamiyah tu dina ngawangun ukhuwah insaniyah namun saat aja jisim kuring komentar kata bahasa anu aya patula patrena sederet ieu acara uning gali nu dipamrih da jembar panghapura bipenta maklum sifat dosa anu telepon tina salah jeung dosa atuh bawa diri sederet geus dina luhur saur pahe carek bobok sapanon carang sapakandu dengan anjeun manah palawan biasa sadayana mugia agung luhur da jembar panghapura ulah kira-kira ngahapunten kasadayana ngerti sebagian kayaknya ngerti ya gak apa-apa ntar bahasa Indonesia lagi gado-gado Ihwatul muslimin lemur semur nutur kidul bahe ngaler cobor kulon mentas jalan kacaina dina mijian sakiti aya wejang sacengkar resep-resep dadar kangga desa lemah luhur menang ukur lemah putih menang ukir di auran batu buleun sikaricit simharieun tandang lir tanding lir orai sanca moyan turun gunung unggah gunung mapai lebak jeung kumbulang dan akar jeung mapai akar jeung itu akar mapai akar nulung kawincuk anjuk ka ieu kampung apa nih kampung kampung Bukit Payung kampung Bukit Payung kayak namanya ihwatul muslimin waktu terus maju patemu zaman kaliwatan halodo kasilih kungijih ganti bulan ganti tahun yuswa urang sadayana teu ngaraos awahing ngaraoskeun isin jeung geunah jeung betah jicingan hirup di alam dunia sok sanaos dirungrung ku kabingung ditumpakan ku kasusah nya teh semplek auk nya teh semplek nuncak semplak liuk tuh ragam teu aya usaha di modalan badan digijlek leutik sumawana jadi kacai digejebur balik itu non jadi kacai digejebur lompat ka darat di sorodak keukeuh ngaran-ngaran manusia mah ngabogaan maksud jeung tujuan mana hiji hayang saidun di dunia dua hayang saidun fil akhirah mana hiji hayang bahagia di dunia dua hayang bahagia di akhirat mudah-mudahan kurang selama di dunia ini mudah-mudahan ada dalam kebahagiaan amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan singkap penting betina ka alam buana kasampur ganjarna tur dikedeul di tempat nu dipikir ku hadrah Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal nah Pak itu kalau bahasa Cianjuran soalnya tuh kalau bahasa Cianjur ada bahasa pujangga khusus bahasa sastra gitu kan kayaknya kayak di Rio juga ada kayak ya bahasa adat gitu kan bahasa Jawa kalau saya tuh sering ke Jawa tapi gak ngerti-ngerti itu apa tuh ya yang artinya namanya mangkono madhur gitu. Puja dan puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang Maha Asih tak pandang kasih, yang Maha Penyayang tak pandang kesayang, juga yang Maha Bijaksana
tak pandang waktu dan suasana, yang mana telah menurunkan kitab suci kepada baginda Nabi yang dengan menggunakan bahasa Arab yang asli tanpa banyak basa-basi. Sholawat dan serta salam mari kita curah limpahkan spesial teruntuk legendaris kaum Islam kepada haribaan habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menjadi ke alam terang benderang, dari alam jahiliyah menjadi ilmiah, dari cukup dari kufur menjadi syukur, dari biadab menjadi beradab, yang mana beliau telah membedakan mana air whisky, mana air murni, mana teh kotak, mana itu teh kotok. Tak lupa sholawat yang kedua kalinya kita curah limpahkan ke sahabatnya dan keluarganya Rasulullah, tabi'in atau tabi'innya, mudah-mudahan ila yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, bisa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik Muhammadun Sayyidu Kaunaini wa Sakalain Isfa'lana Niwal Fariqaini min Urbin wangin ajami Niwal Fariqaini min Urbin wangin ajami Wal Habibul Urja
wa barik. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bersama dan dapat bertemu juga berkumpul di malam ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manakibnya Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati, ada tema di belakang saya ini yaitu memperingati Isra Mi'raj dan manakibnya Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertama, mengenai tentang masalah Isra Mi'raj, suatu peristiwa yang sangat dahsyat, suatu peristiwa yang amat sangat luar biasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengisrakan dan memi'rajkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini mungkin perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ditebak sama akal dan juga tidak bisa ditebak dengan otak kita. Tapi dengan apa? Yakinlah dengan keimanan kita ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dia dari Masjidil Haram, dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, itu bisa ditembus dalam sekian singkat yang dinamakan alam nasut. Apa itu alam nasut? Yaitu alam manusia ataupun alam fisika ataupun alam indrawi. Terus Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj menuju langit Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan sampai nembus ke langit ketujuh yang dinamakan alam malakut, yaitu alam malaikat. Sampai pun manusia juga bisa masuk nembus ke alam malaikat. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari langit ketujuh langsung menuju ke Sidratul Muntaha, Rabbul Asdar, dan Sidratul Muntaha dengan yaitu arasnya Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan alam lahut, yaitu alam ketuhanan. Sehingga manusia pun termasuk malaikat gak bisa nembus ke Sidratul Muntaha, ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang bisa disingkat sekitar sepertiga malam dalam sekian bisa pulangnya ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Dalam manusia terbagi dalam 3 dimensi, yaitu satu masa kenangan, yang kedua adalah masa sekarang, yang ketiga adalah masa yang akan datang. Masa sekarang katanya yang dinamakan adalah masa lalu adalah katanya masa kenangan. Masa sekarang adalah masa kenyataan. Masa yang akan datang adalah masa impian, khayalan ataupun cita-cita. Nah, kita tahu bahwa masa lalu, masa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW sampai diperingati dan abad ke abad, alhamdulillah kita sebagai umatnya telah memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dalam Islam ini peristiwa sejarah Islam rupa-rupa. Kita berbicara bertepatan kalau bulan Syawal itu kita pasti bicara dengan peristiwa apa? Idul Fitri. Terus kita kalau bicara bulan Ramadan kita bicara dengan peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Terus kita kalau bicara bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
pasti kita bicara dengan sejarahnya kurban. Terus kita bicara kalau silih maulid Rabiul Awal, kita pasti bicara dengan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun kita bicara dengan bulan Rajab, pasti kita bicara dengan diisrakan dan dimi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang saya hormati, pas bertepatan Isra Mi'raj, waktu Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau menaik buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau ditunggangi buruk sama malaikat Jibril. Lalu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas kedatangan ruhnya siapa? Kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau mankobahnya tuh saya tahu mankobah seberapa kan? Rasulullah bertemu sama rohnya sama rohnya Kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kieu Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sawaktos badhe ngalaksanakeun Isra Mi'raj ka hadrah Allah Subhanahu wa taala, lajeng dongkap eta buruk ka Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sinerang malaikat Jibril. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas begitu buruk, saking kubungana, saking ku bahagiana, ditumpahkan ku Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam badhe ngalaksanakeun Mi'raj, badhe ngalaksanakeun Isra sinerang Mi'raj ka hadrah Allah Subhanahu wa taala, dak dumadak eta buruk teh langsung ngajampungan. Nah, Rasulullah SAW ketika mau menunggangi itu buruk dalam keadaan dia bisa naik. Nah, langsunglah datang ruhnya Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu kata Kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, injaklah pundakku. Seterusnya itu Kanjeng Rasulullah SAW menginjak itu pundaknya, dia berangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, itu luar biasa. Beliau belum diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, namun rohnya Tuhan kami Abdul Qadir Jailani sudah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suatu keajaiban yang sangat luar. Seterusnya manaqib. Yang seterusnya ada Kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sewaktu beliau berjarak ke hadrah Rasulullah ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia munajat selama 40 hari lamanya. Nah, di depan atau di makbarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau munajat ke hadrah Allah Subhanahu wa taala lewat syairnya yang itu mankobahnya kalau nggak salah di halaman berapa ya kalau nggak salah tuh mankobahnya gini ya. Syairnya nadumnya bermunajat ke hadrah Allah Subhanahu wa taala di depan makbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dunu bika mawjil ma riban hiya aksaru jibalu kama kamislil jibali أكبر ولكنها عند الكريم إذا أفاق جناه من البعد بل هي أصغر Arino sasim abdi ibarat buah laut, ibarat gunung luhur melihat langkung ageng. Nanging upami Gusti nuloban ibarat hiji jangjang rametuk malah lirang. Nah, seterus itu beliau pun bermunajat yang seterusnya
bihalatil mudiru ikunju ursiluha tuqabilul ardaman niwaya naibati wadihi taubatul atari qad khasarat wamdud yaminaka kay dawdak basikatin waktas dikustiru tim abdi tedijurung ngadeus nakadampang Gusti wa wakil abdi dupi ayeuna abdi peribados ngadeus mugi pandangan Gusti keluarkeun ka abdi barang parantos itu non katul pandangan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng eta Kangjeng Tuan Sabda Qadir Jailani nyuh pandangan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang sangat karomah luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan saparnya dari karamahnya Tuan Kangjeng Sabda Qadir Jailani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekelumit tentang manakibnya Pangersa Mamaglar. Pangersa Mamaglar lahir di Cianjur tahun 2004. Tahun 1924. Makanya beliau tuh ada yang beri mobil dari Menteri Kehutanan dulu langsung plat nomornya di nama 24. Gak ada 19 tapi 24 langsung. Nah lahirnya tahun 24. Begitu udah dewasa dia belajar dari awalnya dari pesantren Gentur yaitu Mama Satibi dan Mama Kurtubi. Lalu dia gak lama dia meneruskan pesantrennya ke Mekah yaitu di Rosepah yang ada sekarang Said Alawi, terus Said Muhammad dan Said Ahmad. Nah dulu beliau di Said Muhammad pesantrennya selama kurang lebih 8 tahun lamanya. Nah lalu dilanjutkan dia pulang lagi ke Cianjur, pesantrennya di Cibitung, terus di mana-mana. Yang alhamdulillah. Nah torikohnya nggak sama kayak nggak jauh sama torikohnya Tuan Kangjeng juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu beliau perjuangannya sangat luar biasa, makanya majlisnya juga alhamdulillah banyak, sekitar kurang lebih 130 majlis. Di Cianjur pun banyak, di sekitar wilayah Cianjur, ada yang di Bogor, ada yang di Sukabumi, di Jakarta, termasuk di Karawang, di Jawa Barat, seluruhnya banyak alhamdulillah. Termasuk di Lampung, di Pringsewu, termasuk di Aceh pun juga sama. Nah itu karomahnya beliau suatu waktu beliau berangkat ke Cianjur Selatan, pinggir laut, sama Pangersa Angnuh. Yaitu Pangersa Angnuh itu tuh anaknya Pangersa Mama Satibi, yaitu Mama Gentur. Itu satu angkatan. Nah beliau waktu di pinggir laut, dia kalau bahasa awal itu masjid kayaknya ya, gitu kan. Nah dia berjalan ke tengah laut sama dua ini, Angnuh sama Pangersa Mama, gelar itu Kyai Hussein Abdul Somad, dalam keadaan dohir. Jelas bisa kelihatan sama jemaah-jemaah yang waktu beliau ada di situ. Nah ini suatu karomah yang sangat luar biasa. Terus Angnuh, 10 menit manakibnya Angnuh, beliau bisa naik ke atas Monas. Nah dari situlah viralnya Angnuh, makanya di YouTube-nya ada. Nah ini satu angkatan Pangersa Mama gelar yaitu Kyai Haji Abdul Somad sama Angnuh itu satu perjuangan dan satu keilmuan. Kita mudah-mudahan apa yang Pangersa Ustadz sudah dijejahkan diantaranya yaitu sholawat darbir,
dan sholawat Khirjul Mandub termasuk sholawat batin dari ijazahnya dari beliau. Mudah-mudahan ijazahnya sampai ke kita semua, sanad-sanadnya ijazahnya mudah-mudahan kita ada dalam keberkahan, mudah-mudahan kita ada, mudah-mudahan apa yang kita hajat-hajatan mudah-mudahan dikabulkan sama Allah, mudah-mudahan kita dalam perjuangannya perjuangannya dalam mencari milik rezekinya mudah-mudahan dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mencari ilmu tolak ilmunya mudah-mudahan dihasilkan ilmunya. Yang punya yang belum punya jodoh mudah-mudahan secepatnya muncul jodoh kalayan jodoh yang soleh terus soleh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah kuasa itu sampeung hapunten rupina paintennya terus sanes sanes itu hoyong lami namun painten waktulah yang sangat menentukan. Nah kuasa itu hapunten anu kasuhun hampura anu beda dari orang Sunda mah para wargi sadayana da teh gado-gado bingung gitu sebenarnya bahasa Sunda gitunya banyaklah bahasa Indonesia pun bahasa Indonesia dan tempat biasa sehingga kan biasanya makannya juga ketela ya di Cianjur mah kalau orang Jakarta kan makannya roti sama pizza Italia gitu kan kayaknya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita diberkahkan sama Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana wa hasil maqasid. Ya mudah-mudahan diberkahkan. Apa itu berkah? Itu menebar kebaikan. Kita tahu itu Imam Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i termasuk madhab ulama fikih terbesar dunia, viral di mana-mana, termasuk terkenal ulama fikihnya Imam Syafi'i. Lahir tahun 150, wafat tahun 204. Begitu kurang lebih umurnya berapa tahun? Coba 54. Namun di waktu muda itu umurnya udah bisa mengeluarkan jasa-jasanya, karya-karyanya yang sangat luar biasa. Kitabnya apa? Kitab Al-Um dan kitab Al-Risalah. Nah sampai pun udah jauh dia meninggalkan alam dunia, tapi karya-karyanya masih bisa dinikmati sama kita semua. Ya, itu yang namanya barokah. Seterusnya Imamul Ghazali. Imamul Ghazali Hujjatul Islam yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Padahal lahirnya dia tahun 405. Lahirnya tahun 405, kurang lebih umurnya 55 tahun. 55 tahun terbilang muda, udah meninggalkan alam dunia, tapi karyanya sangat luar biasa. Nah, itu yang namanya barokah sampai sekarang bisa dinikmati ilmu tasawufnya karangan Imam Ghazali yang bernamakan kitab Ihya Ulumuddin. Pun termasuk Imam Nawawi. Terus apa nih? Imam Sibawayh termasuk jenderalnya ilmu nahwu dan sorok. Sekian itu terbilang muda, sekitar 35 tahun udah tinggalkan alam dunia, tapi bisa dinikmati sama santri-santri pesantren, sama santri-santri pesantren kita semua. Pastilah mengaji sama kitab yang dikarangnya sama Imam Sibawayh. Di antaranya kesini kan itu Alfiyahnya, itu mungkinlah dari Imam Sibawayh, yaitu Yaqulu, Ibriti dan semuanya. Itu apa? Kitab-kitab ilmu nahwu dan saraf termasuk apa? Karangan Imam Sibawayh. Nah, berkahnya luar biasa sampai ke kita bisa dinikmati. Alhamdulillah. Termasuk pun diantaranya Habib Luar Batang. Tahu Habib Luar Batang? Itu namanya siapa? Siapa tuh kalau tahu? Habib Luar Batang yang ada di Jakarta, siapa namanya? Habib Idrus Luar Batang ya? Ya. Nah itu terbilang muda Bapak. Berapa tahun? Umur 22 tahun. Udah meninggalkan alam dunia. Namun walaupun umur 22 tahun, tapi pas umur 18 tahun udah menjadi wali kutub, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu katanya ini apa? Mama Guntur bermunajat riyadhah selama kurang lebih 8 bulan di makbaranya Habib Luar Batang. Ingin apa? Dia tuh ingin menunjukkan kemana nih harusnya pesantren masuk itu. Jadi dulu tuh saking apik-apiknya itu ulama yang dulu, harus kemana kita hijrah, harus kemana kita pindah pesantren. Beliau bermunajat dulu ke Habib Al-Idrus yang ada di Luar Batang. Ayo Habib Walullah yang dapat wali kutub. Nah kalau kita kan pemuda pergi ke kantor yang disebut apa? Wali YouTube kita aja ya, benar kan? Nah, jadi intinya
Kita mudah-mudahan ada yang itu, mudah-mudahan ada keberkahan perkumpulan ini, mudah-mudahan ada kelancaran, mudah-mudahan ada keistiqomahan, kita bisa bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karomahnya Tuhan Kangjeng Satu Abdul Qadir Jahe Lani, dan karomahnya aulia-aulia dan barokahnya para alim ulama, wabil khusus bil qanturi wabil qalari nazina waftah lana futuhal arifina Allahu yanfa'una bihim wa bihubbihim dunya wa ukhra la yazalu yada. Hapunten anu kasuhun hampura anu kedera bohgiri sedereng geusik bilih luhur saur bahe carek bobok sapan carang sapakan nu teu ngeunaan jeung mana palawargi sadayana mugia agung lumur deui jembar panghampura ulah kirang-kirang hapunten ka pribadi hapunten anu kasuhun hampura anu kedera billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita dan memberikan pemahaman dan wawasan yang luas bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya manaqib dan istighosah dilanjutkan dengan sholawat yang akan dipimpin oleh Abah Kiai Muhammad Badani Al-Jarjani. Kepada beliau kami persilahkan. Wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Abbas. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Syamsi Syumus Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Al-Habib Ali bin Abi Bakar Sakrat. Ya Allah ya Subhani judlana bin nurani bil wali wa rabbani Al-Habib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
subhani judlana bin nurani bil walid wa bil haq al-habib Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili lana bin nurani bil wali wa bil ulum bil imam hujjatil islam al-Ghazali Mustafa balighna Makkah Madinah waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa baligh ya Allah ya Rabb tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wari ya Rabbi bil Mustafa balil ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Setelah Allah ampuni, semoga Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah ampuni dosa kakek nenek kita, keluarga kita, paman bibi kita semua yang hadir di sini, semua keluarganya dijauhkan dari api neraka jahanam. Dan mudah-mudahan kita bisa jumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Ziarah Makkah Madinah, segerakan kami ya Allah sampai ke Makkah Madinah dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah mudah-mudahan sebelum mati antum semua hadirin wal hadirat semua jumpa dengan baginda Rasulullah. Yang saya hormati dan Allah muliakan guru mulia, guru saya, orang tua saya. Ingat kata Imam Al-Ghazali, yang dibilang orang tua ada 3, yang dibilang ibu bapak ada 3. 1, man 'allamaka, orang yang mengajarimu ilmu itu adalah orang tua. 2, orang yang coba melahirkan. 3, orang yang memberikan anaknya kepadamu. Guru, orang tua, mertua, awas derajatnya, cintai, hormati, muliakan. Pengen dapat ridho Allah, tapi semuanya menyakiti guru tak akan ada. Pengen dapat cinta Allah, orang tua tak dicintai, hancur. Pengen dapat ridho Allah, rizki berkah, orang tuanya disakiti,
jangan harap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca sholawat sampai doer tuh bibir, baca madakin si Abdul Qadir Ajilani sampai pincang tuh kaki, berjalan cari ilmu sana sini, tapi anda semuanya tidak menaruh rasa hormat kepada yang tiga ini, tak ada dapat ridho dari yang tiga ini, maka selesai sudah, tak ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya tanya, ingin bahagia, ingin sukses, ingin banyak duit, ingin kebayar hutang, cepat lunas tuh kredit. Ada yang punya kredit? Hah? Ada yang punya kredit? Ngaco nggak punya kredit, ngaco. Soalnya sekarang zaman kredit, mobil kredit, motor kredit, kulkas kredit, Magicom kredit, handphone tuh handphone, Magicom handphone, kipas angin, termos, dispenser, daster. Aduh. Subhanallah. Allah Karim. Mudah-mudahan insya Allah berkah guru saya. Ini perkenalkan, beliau sudah sepuh, mohon maaf, beliau akan mengerahkan hati dan keikhlasannya untuk mendoakan kita semua nanti. Jadi jangan bubar, insya Allah beliau adalah salah satu ulama usholihin yang masih jadi pakunya alam dunia, khususnya untuk Jawa Barat. Beliau salah satu ulama sepuh, kalau dicari itu mungkin bisa dihitung dengan jari di provinsi Jawa Barat. Ulama-ulama sepuh, saya dari bapak saya sampai kakak saya, sampai adik saya, beliau inilah yang pertama kali mengajari saya fikih. Beliau inilah yang mengajari saya mandiri. Beliau inilah yang mengajari saya untuk bisa mengabdi. Awal saya mengabdikan diri di Jawa Timur, di Syekh Ahmad Jawari Umar, di Lirboyo, di Gus Masuk, dan juga di Banten di Ujang Ahmad Rifai. Itu diawali dari menghodami beliau. Dulu saya tukang cari rumput, saya masih kecil, saya cari rumput untuk mengurus kambing. Itulah sampai hari ini, kalau bulan puasa saya tak punya bekal, tak punya modal, saya makan di rumah sama beliau. Habis itu ada saya dikasih kaos, dikasih baju, sampai hari ini itu baju masih ada di lemari. Nah, beliau inilah salah satu ulama yang difitnah, dihina, dicaci, disalahkan, tidak pernah mendoakan orang lain celaka atau tidak pernah emosi, tapi selalu tersenyum. Beliau adalah salah satu gambaran ulama yang helim, yang memang mampu menjiplak akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan al-alim al-alamah Kiai Haji Hilman Mubarak, kalau di Cianjur beliau dipanggil AA. Haji, tua muda, panggilan beliau AA. Untuk kehormatan alim ulama di Cianjur, saya sengaja mendatangkan ke sini, itu doanya selama saya di sini. Saya berdoa mudah-mudahan guru dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang masih ada bisa datang ke Bukit Payung, Pekanbaru, Bangkinang, khususnya Riau. Kenapa? Karena begini, saya kasih tahu ya. Apabila Allah mau mendatangkan siksa, kata Imam Al-Ghazali, hari ini, malam ini nih, Allah mau mendatangkan siksa, adalah kaki ulama satu langkah
maka 1000 siksa menjauh dari tempat tersebut karena ada langkah atau injakan kaki alim. Ada lagi mau datang tahun, maka subhanallah tabarakallah, Allah akan mengambilnya ke langit apabila seseorang mencium tangan alim ulama. Apabila dia berdosa, maka apabila dia nengok wajahnya dengan ikhlas karena Allah, maka 1 kali lihatan Allah ciptakan malaikat yang mendoakan mereka yang memandang wajah alim ulama dengan ibadah, niat mengagungkan Allah, maka kita diampuni dosa. Kalau sekarang mungkin tak sanggup mandang, tak bisa mandang, tuh beli fotonya, pajang di rumah. Beda foto ulama dengan foto bapak. Beda foto ulama dengan periuk Roma Irama. Ini dibeli, dipampang Michael Jackson. Kalau nggak Michael Jackson, Bon Jovi. Ibu-ibu dipampang, bukannya malaikat yang masuk, yang dipampang Sahrukan. Yang dipampang Ariel, tahu Ariel? Ariel Noah. Yang dipampang seluruh badan. Suami ibu yang tadinya mau datang ampunan Allah, mau datang malaikat, gak jadi. Karena di rumah ibu ada foto ibu sendiri dan keluarga, seluruh tubuhnya kelihatan, lari itu malaikat. Beda dengan foto alim ulama. Bapak menyimpan foto alim ulama, foto guru-guru, maka datanglah para malaikat. Kenapa? Al ulama warasatul am. Paham tidak? Ngertos? Ulama pewaris Nabi. Maka sampai Nabi mengatakan, man akroma aliman faqad akramani. Siapa yang memuliakan alim ulama, niscaya dia memuliakanku. Pampang fotonya, kita tengok, 1 kali nengok 1000 malaikat keluar dari wajah kita memohonkan ampunan sampai hari kiamat. Ya, jangan di apalah gitu, gambar-gambar subhanallah. Ini yang dipampang Dewi Persik. Siapa yang suka mampang Dewi Persik? Ada. Julia Perez ada. Eva Arnas ada. Yatin Wilson ada. Juhi Chaula ada. Karina Kapoor ada. Karisma Kapoor, Sri Devi, Hema Malini ada. Sonehat Bendru ada. Angelina Jolie tahu? Kenal tidak? Tidak kenal? Preity Zinta kenal? Preity Zinta kenal? Tidak kenal? Salman Khan? Amir Khan? Saif Ali Khan? Arno? Stephen Sala? John Travolta? Apa? Eman yang apa? Subhanallah, bukan Stephen ya, tapi Eman apa? Eman orang mana? Bukan Eman ini, emansipasi. Alhamdulillah tuh tadi masa saya kok apa, padahal saya tidak pernah nonton. Tanya saja, ada di rumah saya TV? Ada. Awas nih, pampang tuh wajah alim ulama. Fotonya insya Allah tiap menit, detik, tiap jam, siang, malam akan datang gambar. Mudah-mudahan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jauh di Baghdad datang untuk manakiban malam ini. Doa kita dikabul Allah. Wakil Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, para alim ulama yang saya hormati dan saya cintai, wakil dari Syekhana Al-Kiram, Murabbi Ruhina, Mama Gelar, Mama Haji Zain Abdul Somad, ulama sentral karismatik, ulama berkeramat di Kabupaten Cianjur yang disegani
dari setiap kalangan jabatan, pejabat, orang kaya, tukang teluh, preman, penak, sampai orang kecil dengan akhlak beliau dan dengan ilmu beliau. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, saya sengaja berdoa hadir cucunya Kiai Haji Juzli Mubarak. Mudah-mudahan beliau wakil dari kemuliaan Syekhana al-Kiram Mama gelar, amin ya rabbal. Mudah-mudahan orang Bukit Payung, orang Pekanbaru, Kampar semuanya gemah rifah Allah Cinawi, sugih arto, sugih boto, sugih bojo, amin. Tengok, sugih bojo, amin. Subhanallah. Tengok Pak Kades. Subhanallah. Husuk. Subhanallah. Ibunya yang gak husuk, mau diangkat tangannya. Sugih arto, amin ya rabbal. Sugih bondo, amin ya rabbal. Sugih ilmu lan berkah, amin ya rabbal. Sugih bojo, bojone yang soleh, maksudnya tuh bojo disolehahkan, itu sugihnya. Amin ya rabbal alamin.